Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junfailah NIM 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan atau tindakan mempergunakan komoditas barang atau jasa untuk memenuhi keinginan dengan cara atau sikap yang umum yang dipengaruhi oleh struktur dan perangkat sosial di sekitarnya. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah tindakan atau kegiatan mempergunakan barang atau jasa di mana tindakan itu didasarkan pada makna subjektif, rasionalitas, emosi, dan motif tertentu dari individu agar dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Penggolongan konsumsi. Konsumsi dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu konsumsi langsung dan konsumsi tidak langsung. Konsumsi langsung merupakan pengkonsumsian barang yang langsung digunakan oleh pengguna barang dan jasa untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Contohnya, makanan, minuman, dan pakaian yang langsung dipakai oleh pengguna. Sedangkan konsumsi tidak langsung merupakan pemakaian benda konsumsi berupa barang dan jasa yang tidak secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna barang. Contohnya, pembelian bahan baku pabrik yang akan diproses lebih lanjut untuk keperluan penciptaan barang. Pembelian bahan baku dapat dikategorikan sebagai tindakan konsumsi, tetapi bukan merupakan konsumsi langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi dalam rumah tangga. Yang pertama, faktor-faktor ekonomi. Yang kedua, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang meliputi 1. Tingkat pendapatan. Yang kedua, tingkat kebutuhan. Ketiga, tingkat bunga. Keempat, barang tahan lama. Kelima, kebijakan pemerintah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Yang keenam, hanya harga barang. Yang kedua, faktor-faktor non-ekonomi yang meliputi 1. Kebiasaan masyarakat. 2. Tingkat pendidikan. 3. Mode. Keempat, jumlah penduduk. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yang meliputi sumber daya konsumen, faktor sosial ekonomi, motivasi, pengetahuan, sikap, dan kepribadian. Faktor eksternal yang meliputi faktor-faktor nilai budaya dan etnis, kelas sosial dan kelompok status, kelompok sosial, keluarga dan rumah tangga, dan pengaruh situasi. Pandangan para ahli sosiologi tentang konsumsi. Menurut Karl Marx, dalam membahas komoditas, Marx membedakan antara alat-alat produksi dan alat-alat konsumsi. Marx mendefinisikan alat-alat produksi sebagai komoditas yang memiliki suatu bentuk di mana komoditas akan memasuki konsumsi produktif. Sedangkan alat-alat konsumsi didefinisikan sebagai komoditas yang memiliki suatu bentuk di mana komoditas itu memasuki konsumsi individual dari kelas kapitalis dan kerja. Yang kedua, menurut Emile Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat terintegrasi karena adanya kesadaran kolektif, yaitu totalitas kepercayaan dan sistem bersama. Ia merupakan suatu solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Budaya dan konsumsi pada masyarakat kapitalis. Menurut Don Slater, bahwa konsumsi selalu dan dimanapun dipandang sebagai suatu proses budaya. Konsumsi benda-benda tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik biologis semata, tetapi juga berkaitan dengan manfaat benda-benda atau objek-objek secara sosial budaya. Dengan kata lain, kehidupan sosial individu-individu tidak terlepas dari hubungan dengan benda-benda yang diberi nilai pemaknaannya. Terdapat beberapa pemaknaan sosial terhadap konsumsi benda-benda dalam kehidupan sosial masyarakat pra-kapitalis. Yang pertama, konsumsi sebagai pembedaan antara kehidupan profan dan kehidupan suci. Yang kedua, konsumsi sebagai identitas. Yang ketiga, konsumsi sebagai stratifikasi sosial. Budaya dalam konsumsi masyarakat kapitalis. Kapitalisme adalah suatu sistem dinamis di mana mekanisme yang didorong oleh laba mengarah pada revolusi yang terus berlanjut atas sarana produksi dan pembentukan pasar baru. Budaya konsumsi ini sangat destruktif, yang mana berkaitan dengan hedonisme, mengejar kesenangan, penanaman gaya ekspresif,
peningkatan kepribadian egoistik, sehingga dengan adanya budaya konsumen ini mengakibatkan kemiskinan spiritual. Budaya konsumen. Budaya konsumen merupakan istilah yang menyangkut tidak hanya perilaku konsumsi, tetapi adanya suatu proses reorganisasi bentuk dan isi produksi simbolis di dalamnya. Untuk mengerti budaya konsumen sebagai fenomena sosial pada masyarakat modern, Slater mengidentifikasikan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh budaya konsumen. Antara lain, 1. Budaya konsumen merupakan suatu budaya dari konsumsi. Yang kedua, budaya konsumen sebagai budaya dari masyarakat pasar. Yang ketiga, budaya konsumen adalah secara prinsip universal dan impersonal. Yang keempat, budaya konsumen merupakan media bagi hak istimewa dari identitas dan status dalam masyarakat pasca tradisional. Yang kelima, budaya konsumen merepresentasikan pentingnya budaya dalam penggunaan kekuatan modern. Yang keenam, kebutuhan konsumen secara prinsip tidak terbatas dan tidak terpuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.